Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fitaraini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki panjen sengaja kula waosake napa? Arabe nggih kitabe niki. Ibarate kiambak tabarukan, ngalap berkah kalih sing damel kitab niki. Astine ya ora usah diwaca langsung tak terangake saged, cuman nek tak wasake langkung carane kiambak ngarep-arep berkahe kitab. Nggih. Kalau khawatir jenengan kok sumang diwacake wong ora paham padha wae. Tapi kiambak ya ngalap berkah kalih sing aran kitab. Ternyata niki luwih afdhole di ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu salasun. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun ana telu. Mughalladatun rupane suwijine najis mughalladah. Najis sing abot. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Najis sing enteng. Wa mutawasitatun lan najis mutawasithah sing sedeng. Al-mughalladu utawi najis mughalladah iku najasatun najis iku najasatul kalbi najise segawon itu basa kramane Pak Tri. Segawon itu basa kramane anjing segawon. Wal khinziri lan babi wa furu'i ahadihima lan cabange utawa anake salah sijine kaleb wal khinzir. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sabi uyuwe bocah cilik, bocah lanang cilik, alladzi kang lam yat'am kang durung mangan sapa sabi durung mangan ghairal labani ing sakliyane susu utawa poan. Walam yabluh lan durung tumeka sapa sabi durung teka al haulaini ing 2 taun. Al mutawasitatu utawi najis mutawasithah iku sairun najasati sekerine pira-pira najis. Fasal sak menika dalu niki nerangake tentang macem-macem najis. Meskipun nanti kita ambak bahas, tapi ini kok pembahasan sing niko kirang detail saat niki langsung kalau nopo waosake melalui nopo kitab. Pilih najis yang mriki terbagi dados 3. Najis ada 3 macam. Yang pertama yaitu najis mughalladah. Yang kedua najis mukhaffafah. Yang ketiga najis mutawasithah. Ada najis yang berat, ada najis yang ringan, ada najis yang sedang. Lah sekarang mughalladah itu najis yang apa? Mughalladah itu najisnya anjing atau babi hutan atau babi, baik itu babi sing dinopo ternak ataupun babi hutan atau yang bisa kita istilahkan dengan nopo celeng ya, cara bahasanya. Ataupun anak keturunannya. Oh, berarti najis mughalladah itu najisnya anjing ataupun babi hutan. Dan wa furu'iha. Adan wa furu'ihima. Anak turunnya dari kedua salah satu dari babi ataupun anjing. Contoh kaya riyen kula contohke nek enten anjing kok niku kawin kalian apa jenenge kambing misalkan, ada anjing kawin dengan kambing kok di situ lahir bentuknya kambing, maka hakikatnya dia tetap najis. Ataupun ada anjing atau babi kok kawin dengan manusia, lahirlah seorang anak tampan kuta cantik, wis niku menungso bleken, ya iso duwe ngakal, ya normal, ya napa jenenge iso ngaji bareng, ya ngumume kaya menungso niki. Dia tetap statusnya secara
hakikatnya dia dihukumi najis. Tapi ketika kok anak tadi kok berakal, tapi tetap ditaklif hukumnya seperti halnya manusia. Artinya apa? Artinya ketika dia melakukan dosa ya tetap dicatat dosa. Ketika dia melakukan maksiat dicatat dosa. Ketika dia beribadah dicatat pahala. Berarti kaya menungso secara apa? Secara syariatnya. Syariat sing teng mriku ketaklifnya. Ketaklif itu berarti tertuntut secara syariat dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada. Tapi kalau secara syariat yang berupa najis, maka dia tetap dihukumi najis. Ini seandainya ada yang demikian itu. Meskipun ting mriku kok bentuke napa menungso wedok cantik wis kaya widadari atau napa jenenge tampan kaya brahmana, tetep ting mriku dihukumi napa najis. Oh, berarti persilangan demikian itu tetap yang yang dimenangkan tetap yang najisnya. Nah, si tampan tadi atau si cantik tadi yang lahir dari anjing dan manusia, ketika kok dia kawin lagi, tetap ketika dia kawin dengan manusia, tetap medun tetap. Berarti nasabnya anjing ini lebih menang. Gennya itu menang. Gennya tetap yang dihukumi menangi najis. Meskipun sudah corone wis resik tambah resik, tapi kan masih membawa darah anjing. Terusane meleh yang kedua, wal mukhafafatu iku baulu sobi. Lah najis yang kedua yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini berarti najis yang ringan, paling ringan di antara ketiga. Ana mughaladah mutawasithah. Nah mukhafafah ini najis yang paling ringan. Kenapa kok dikatakan ringan? Karena ini najisnya cuma satu saja. Kalau tadi mughaladah ya cuma itu saja. Kalb wal khinzir, anjing dan babi. Mukhafafah pun demikian, itu juga cuma satu jenis macamnya. Napa ta niku rupane? As-sabi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablugh al-haulaini. Oh, anak najisnya atau air kencingnya anak laki-laki yang masih berumur kurang dari 2 tahun dan anak tersebut belum pernah makan selain ASI, air susu ibu. Ini berarti ketika dia kencing, cara membersihkannya mudah. Karena apa? Karena dia ringan. Najisnya anak bayi kecil laki-laki yang belum pernah makan selain susu atau ASI dan belum berusia lebih dari 2 tahun. Tok niku tok. Nek nganune kotorane ya beda lagi pembahasannya. Itu sudah najisnya masuk nenggon mutawasithah. Tapi kalau air kencingnya masuknya neng mukhafafah. Lah kalau airnya anak bayi laki perempuan, lah itu lahir langsung seperti halnya orang dewasa. Beda dengan anak laki-laki. Maka disebut mukhafafah niki cuman laki-laki tok niku wau sing masih kecil, belum berusia 2 tahun atau lebih, bahkan lebih malah berawal. Dan belum pernah makan selain ASI. Nah nek wis kayak 3 dina lahir kok langsung teko mangan rolade napa triwul, lah ya langsung nggih Pak Tri langsung napa uyuhe otomatis nih. Langsung gelem napa jenenge maem brakoti dondong ngono barangnya, wah wis iki serap bayi niku. Hukume serap napa sobi sing alladzi lam yat'am ghairal laban. Terusane meleh wal mutawasithatu sairul najasati. Najis yang ketiga yaitu najis mutawasithah. Apa sih najis mutawasithah? Najis mutawasithah itu najis selain mukhafafah dan mughaladah. Kenapa kok selain mukhafafah dan mughaladah? Karena kalau mukhafafah ya cuman itu tadi, najis air kencing anak bayi laki-laki. Tapi kalau mughaladah ya itu tadi, kalb dan khinzir. Oh, berarti kalau mutawasithah itu luas sekali ini najisnya macamnya. Kotoran manusia, kotoran binatang, bangkai, terus nopo jenenge air arak kayak sing wingi nika.
Terus napa nanah, darah itu juga termasuk mutawasitoh. Berarti kalau mutawasitoh itu najis yang umum yang setiap hari pasti kita melihat, pasti kita merasakan, dan pasti ada di dalam tubuh kita, mesti duweni najis yang diarani mutawasitoh. Setiap hari pasti kita mengalami yang namanya mutawasitoh. Tapi kalau khinzir mungkin setahun 2 tahun belum tentu kita mengalami. Nek kal napa jenenge sobi anak laki-laki tadi, kecuali sing duweni anak niku mesti iso ngalami. Nek sing dereng ya dereng berarti. Oh, nek mutawasitoh ini umum sekali. Terusane melih ting mriki pembahasan lagi ayat al-fasli. Al-mughalladatu utawi najis mughalladha iku tadhuru bisa suci. Iku tadhuru bisa suci apa mughalladha bisab'i ghusalatin kelawan 7 pira-pira napa jenenge basuhan. Ghusalah niku basuhan. Ba'da izalati ainiha ing dalem sakwise ngilangi ain atau wujude mughalladha. Ihdahuna kang utawi salah sijine sab'ah ghusalatin iku biturabin den campur kelawan lebu. Saat ini membahas tentang sing najis mughalladha. Mughalladha ini bagaimana cara mensucikannya, seperti yang sudah kita ketahui kemarin bahwasanya cara mensucikan najis mughalladha itu dibasuh menggunakan 7 basuhan air ya, niki basuhan air. Yang mana salah satu dari 7 basuhan air itu ada yang dicampur, salah satunya ada yang dicampur menggunakan tebu yang suci. Tentunya tebu yang diperbolehkan buat tayamum, berarti ini kan suci. Basuhan debu ini tadi bisa di awal, bisa di tengah, bisa nomor 3, nomor 4, nomor 6, ataupun nomor 7 yang terakhir, boleh. Tidak terus harus di awal, harus di belakang, harus di tengah, boten. Tapi yang lebih baik atau di sini dihukum sunnah yaitu membasuh yang dicampur dengan debu itu yang paling awal. Yang paling awal ini yang paling sae. Sebab nek debu kok mengke dibasuh ke belakang sing paling terakhir nomor 7-nya. Nah ini kan ada masih sisa dari debu itu malah mengotori. Ngoten berarti alasannya kenapa kok temberku sing awal, sebab kalau di terakhir. Dan kebanyakan orang ketika mendengar kalau najis anjing atau babi hutan dibasuh menggunakan 7 basuhan, yang terakhir menggunakan debu, yang terakhir, padahal ini terakhir kurang baik. Sing apik tinggal sing arep. Sing teng arep basuhan debu ini sing dicampur dengan debu ini yang depan yang bau. Ya kok prakteknya seperti biasa nih kok Pak. Misalkan ya toko prakteknya anjing itu kan sing ketika kita itu sama-sama kering kok kita menempel napa jenenge demek kulit, nyenggol kulit, ini kok podo kering ya. Ini kan nggak masalah. Tapi ketika salah satu dari kita, baik kita yang basah tangannya atau anjingnya yang basah kok demek, ini kan otomatis najis. Tapi yang paling pokok najis, yang paling nopo, yang ada mughalladhah yang paling besar di anjing itu kan yang ada di mulutnya. Ingus mulut yang itu jelas toh. Ketika jilat kan mesti itu basah. Nah, basah. Tapi ketika sama-sama kering, selain yang ada di lidah tadi, kita megang nopo jenenge bulune, buntute, tapi kok kering, enggak masalah. Ampun terus nopo, semua ketika kok kering sama kering yuk najis mboten. Ketika kering sama kering berarti tetap nggak masalah. Tapi kalau salah satu basah, nah ini kan otomatis najis karena tetap enten asarnya. Asarnya berarti ada bekas. Mesti kan bekas tempelan entah kotorannya ada di anjing atau di kita kan bisa. Ya niku wau basuhannya biasa seperti biasa. Cara yang dijari atau disoki. Bismillahirrahmanirrahim, niat busah basuh napa hadas besar. Setelah apa najis mughalladhah. Sor. Ping 7. Sing awal wau sing apik sing kai tamburi debu.
Orang terus menggunakan apa jenenge teknik sing pripun carane kok bingung. Enggak, ya kaya biasane mae. Terusane melih wal mukhaffafatu tadhuru birasil ma'i alaiha. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafa iku tadhuru bisa suci apa najis mukhaffafa sucine mau birasil ma'i kelawan nyiprat-nyiprataken banyu. Alaiha ing atase mukhaffafah. Ma'al ghalabati bareng sartane lindih. Wa izalati ainiha lan ngilangi ain niku wujudnya mukhaffafah. Nah, saat ini najis, cara menghilangkan najis mukhaffafah ini lebih mudah lagi, namanya saja najis mukhaffafah. Pripun ta carane? Carane ketika ada najis kok di situ, misalkan di keramik nih, keramik. Ada anak tadi umur belum dari 2 tahun kok pipis teng mriki, teng keramik niki wau. Itu tuh kita lihat saja, yang basah itu di sekitar berapa senti ketok ditelok. Lah, betok kacu atau pakai tisu atau pakai gombal dilap. Ketika sudah dilap dirasa kok ain ini berarti wujud atau bentuk dari air itu sudah tidak ada, berarti sudah kering. Kita melihat oh sudah kering. Nah, berarti terus teko beto siwur atau ciduk ciprat-ciprat. Oh ini tidak malah digusur, di ciprat-ciprat. Ini sudah cukup ciprat-ciprat. Birosil ini maksudnya menyipratkan. Karena apa kok demikian? Karena ini kan najis yang paling ringan. Maka cara mencucikannya pun juga mudah karena ringan. Nah, setelah diciprat-ciprat dilap lagi, sudah selesai. Ini sudah suci. Ini napa wau mukhaffafah. 1 kali saja cukup. Tapi kalau dirasa kok masih ada jenengan masih belum mantap, ya tambahin meneh enggak masalah. Tapi 1 kali itu sudah cukup. Terus ane melih wal mutawasitatu utawi najis mutawasithah. Iku tankosimu dadi kebagi apa mutawasithah ala kismaini ing atase rong panduman utawa rong dum-duman. Ainiyatin rupane suwijine najis ainiyah. Wa hukmiyatin lan kaping pindune najis hukmiyah. Bangsa hukmiyah. Al ainiyatu utawi najis ainiyah iku alati najis laha kang iku kadowe alati launun utawi werna wa raihun lan ambu wa ta'mun lan rasa fala bukda mongko ora kena ora min izalati launiha saking ngilangi wernane napa ainiyah utawa napa najasah ainiyah waraihi halan ambune ainiyah wa ta'miha lan rasane ainiyah. Lah saniki nek najis ainiyah najis ada najis ya selain yang apa namanya tadi 3 ada pembagian lagi bahwasanya najis itu ya ada yang berupa najis ainiyah, ada yang berupa najis hukmiyah, ada 2. Kalau ainiyah itu berarti najis yang di situ secara kasat mata kita bisa melihat. Memang itu nampak najisnya. Ada rasanya, ada bau, ada apa namanya? Warnanya. Ada rasa, ada bau dan ada apa wau? Baunya. Rasanya juga ada. Pasti kalau terlihat pasti ada rasanya, ada baunya. Misalkan kayak belek pitik nih kok. Belek pitik secara kasat mata kita bisa melihat oh warnanya ireng. Secara warna oh ini ireng. Secara apa namanya rasa pun mestine ada ya. Meskipun kita belum pernah merasakan tapi insya Allah Pak Tri sampun bareng. Bareng ya. Jadi enggak berarti cara menghilangkan ya kita harus memastikan ketiga apa namanya unsur tadi harus betul-betul hilang. Warnanya hilang, rasanya hilang, baunya hilang. Bagaimana cara mendeteksinya? Ya mungkin dijilap buat pilih. Mungkin ini rasanya harus hilang. Terus teko husnudon, ketika tidak ada wujudnya ya otomatis ngoten mawon. Itu namanya hukmiyah. Apa kok hukmiyah? Ainiyah. Ainiyah berarti najis yang pastinya di situ ada bentuknya, rasa, bau dan
warnanya itu harus memang betul-betul itu dinamakan ainiyah ya, sing ketok wau. Terus bagaimana lantas ketika kita menghilangkannya? Ya kaya wau. Kaya wau persis. Artinya nggih, ketika kok di situ ada mbelek lencung dengan keramik, berarti ya warnanya, zat atau namanya jenenge wujudnya itu harus betul-betul hilang. Memang dilap atau tisu atau pakai gombal. Ketika sudah hilang, memang dipastikan tadi. Tapi kalau sudah memang kita yakin ini hilang, baik warnanya, baunya atau rasanya, baru disucikan. Disucikannya berarti beda dengan cara mensucikan apa wau najis mukhafafah. Hukmiyah ini kan cenderungnya kebanyakan sing najis mutawasithah. Lating mriki ini mutawasithah, najis mutawasithah yang tadi berarti dengan cara apa? Dengan cara dihilangkan, ketika hilang kita gebyurke banyu, entah itu pakai ciduk atau pakai ember, tapi sudah betul-betul ini barangnya itu tadi sudah hilang. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat karena sudah hilang. Rasa baunya sudah kita tidak ada karena memang bentuknya sudah nggak ada. Lah baru disiram pakai air. Nyiramnya pun yo tidak harus terus dipel nggih. Nah, cara teng mriki mungkin yo keadaannya tidak lebih dari 2 meter mungkin cukup ya digebyur nih. Kalau baru itu dilap. Artinya ketika najisnya di sini tidak harus sampai keramik yang sana sing ngoten mawon. Kadang kan ada, ini kan airnya sedikit. Katanya air sedikit tetap bisa najisi semua. Ya enggak. Kalau kita sudah dirasa yakin tidak ada bentuknya ya sudah mudah suci. Nyucikan ya tadi wang ya, digebyurke wang. Atau 1 ember mungkin biur langsung ya dipel atau pakai ciduk 5 siraman ya dilap pun. Nek riyen kula panjenengan asumsinya pernah berpikiran ngoten niku. Oh, ini kan airnya sedikit. Terus ada najis di sini, nek digebyur pastinya satu rumah harus dipel semua. Oh, ternyata enggak. Ternyata cuma cukup disiram pakai 5 ciduk atau 7 atau 1 ember lah. Itu insya Allah napa kita husnudzon itu sudah hilang. Karena memang tata tertib di kitab juga demikian, mboten terus dipersulit. Wah, semua satu rumah harus dipelan enggak. Niku sing napa pembagian najis hukmiyah. Terus ane melih wal hukmiyatu niku sing wau ainiyah nggih. Hukmiyah juga sama lah, caranya untuk mensucikan juga sama. Cuman kalau hukmiyah itu apa definisinya? Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah iku alati najis lalauna kang ora ana jenise werna iku maujud, wala rihalan ora ana jenise ambu iku maujud, wala tokmalan ora ana jenise rasa iku maujud. Yakfi kanyukupi ing sira apa sing nyukupi apa jaryul mai ngilekaken banyu alaiha ing atase hukmiyah. Ini sama. Berarti kesimpulannya najis yang mutawasithah tadi kan terbagi jadi 2. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Cara mensucikan ainiyah dan hukmiyah ketika sudah di yang ainiyah tadi yang berbentuk tadi kok sudah kering, sudah dihilangkan, tidak ada bentuknya, berarti sudah menjadi hukmiyah. Iya kan? Berarti kan hukmiyah itu karena najisnya tidak nampak tapi hakikatnya dia najis. Seperti tadi ketika ada telek ayam kita menghilangkan itu kan sudah berarti namanya ainiyah ketika ada teleknya. Ketika di kompres nggawa serbet sudah hilang sebelum digebyur air, ini berarti namanya hukmiyah. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi, caranya mensucikan ketika sudah menjadi hukmiyah berarti tinggal digebyur tadi. Artinya bedanya hukmiyah dan ainiyah ada bentuknya, hukmiyah enggak, enggak ada bentuknya, enggak ada warnanya, enggak ada baunya. Kathah nggih, contoh-contoh sing ngoten niku kan kathah. Ini ainiyah atau hukmiyah. Ini makanya kita
ketika tidak melihat langsung bahwasanya ini hukmiyah, ini kan kita nggak tahu. Paling sing tahu, paling sing ngerti, sing ngalami. Ini tadi habis dipencoki napa jenenge ayam. Nah, ini berarti kita kayak ngerti. Oh, berarti hukmiyah. Meskipun itu tidak ada bekas nggih, misalkan. Terusane melih. Faslun aqalul haidi. Ah niki sing bangsa haid niki jane cewek niki Pak Tri. Sing nerangake niki yang setri niki kan haid nginjing niku pembahasannya. Saat niki cekap semanten mawon nggih. Niki sing niki bahasan niki nginjing melih. Semoga kita tutup sareng-sareng, mugi-mugi kepanggihan ngaos kita dalu menika estu-estu pikantuk kemanfaatan keberkahan ing Allah Subhanahu wa taala. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.